Hello, what's up Ozimania? Ketemu gue lagi Peter Sanjay di sini di channel gue yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Hari ini orang Indonesia di Melbourne lagi ngadain pesta demokrasi, yaitu nyoblos untuk milih presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, TPS-nya ini ada di KJRI. KJRI itu singkatan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Konsulat Jenderal punya Indonesia itu ada di 72 Queens Road. Nah, gue tadi di grup WA udah pada ngomongin antriannya panjang banget. Nah, pikir gue ini pasti parkirnya juga nyarinya susah. Jadi gue parkir mobil gue di Albert Park. Gue bayar sekitar $5.20 buat whole day, buat seharian. BTW ngomongin konsulat jenderal, ini bedanya apa sama kedubes? Kalau kedubes itu perwakilan Indonesia untuk suatu negara. Nah, kedubes Indonesia adanya di Canberra, yaitu ibu kotanya Australia. Nah, untuk setiap negara bagian disediakan yang namanya konsulat jenderal. Ini pemahaman gue ya, mungkin gue salah. Konsulat ini untuk perwakilan di negara bagian. Sementara kedubes adanya di ibu kota. Dari tempat parkir di Albert Park, gua jalan kaki sekitar 1 kilo ke arah Queens Road menuju Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, kayak apa suasana pemilu Indonesia di Melbourne? Let's go! Pernahkah kita sadari semua yang telah diberi takkan berarti jika kita tak peduli. Aku tak sama denganmu, kamu tak sama denganku. Kita semua tak harus sama. Sejarah tertulis dengan darah dan doa demi Ibu Pertiwi. Jadi bangsa yang mulia, ini tanah airku. Nah guys, gue sekarang udah tepat di depannya Konsulat Jenderal Indonesia. Nih yang ada tenda birunya nih, putih sama biru. Nah ini Konsulat Jenderal. Tapi pintu masuknya adalah melalui Queens Lane. Jadi orang udah pada ngantri nih dari sini nih. Wow, udah panjang banget tuh. Orang pada ngantri terus sampai ke lampu merah tuh, belok ke kanan. Terus nanti dari belok kanan lagi. Nah, itu nanti masuk ke sana. Lewat depan. Antriannya udah panjang banget. Gila. Serius, gua nggak nyangka. Antusiastik orang Indonesia buat nyoblos. Panjang banget antriannya. Gila. Guys, gue sekarang lagi sama 3 ibu-ibu Indonesia yang lagi ngantri untuk barisan apa nih? DPT apa DPK? Yang ini DPT. DPT. Ya. Apa harapannya buat Indonesia ke depan? Lebih maju. Terutama lebih di sektor apa nih? Di segala macam sektor dong, nggak cuma satu macam sektor aja. Oke, tapi kelihatannya dari kostumnya nih pilihannya Indonesia banget. Iya. Putihkan dong. Pilihannya apa ya? TPS-nya. Udah bisa ditebak nggak Iya. kuliahnya? Soalnya nggak usah disebut lah ya. nggak usah disebut. Nah, putihkan KJRI ya. Putihkan iya, TPS. gitu kan. Kalau yang di Jakarta hari ini kan putihkan GBK. Jadi kalau kita di sini ya support yang putihkan GBK dong. Oh Gitu. gitu. Waduh. Ini secara nggak langsung udah nyebut nih ya. Hah? Ditebak aja deh. Iya, ini paspornya udah kangguru ya? Masih Garuda dong. Garuda Oh, masih Garuda Garuda. dong. Paspornya. Oke, terima kasih untuk wawancaranya teman-teman. Selamat nyoblos. Maju Indonesia. Oke, bye-bye. Guys, gue sekarang ada di depan KJRI dan di sini pemilihan di sini lu bisa lihat ada dua macam antara DPT sama DPK.
sepertinya singkatan dari DPT, singkatan dari Daftar Pemilih Tetap, dan DPK singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. Nah, mereka harus dipisah entah kenapa, mungkin karena status domisilinya. Tapi di sini gue tadi sempat tanya seseorang, mereka sudah ngantri sekitar setengah jam sampai 45 menit dari ujung jalan untuk masuk ke pintu masuk ke sini dan diperiksa paspor mereka. Oke guys, gue sekarang lagi sama salah satu pemilih di DPT ya. Iya ya. Lagi BT nih. Nah, BT sebagai pemilih DPT. Iya. Ini gue lagi sama Pastur Bone yang kemarin mimpin misa di Jalan Salib di Tapinu. Nah ini kebetulan Pastur tadi ngantri berapa lama? Sudah 1 jam lebih sih antrinya. 1 jam Iya, iya. sebagai pemilih DPT ya? Iya DPT, pemilih tetap kan? Pemilih DPT singkatan dari pemilih tetap ya? Iya iya. Iya. Ini melihat antusiasme orang Indonesia ini nyoblos hari ini panjang banget, ramai banget. Menurut Pastur bagaimana? Ya itu bukti tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Kita bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan tanah air kita. 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan. Kita berusaha untuk memilih yang terbaik lah dari semua kandidat gitu. Memanfaatkan hak pilih kita ya? Hak pilih kita, bukti tanggung jawab ya. Ini kira-kira ada berapa orang Pastur dari ngantri sebelah sana? Oh sekitar di sini ya ribuan, lebih dari 8 ribuan gitu. 8.000 ya? Iya ya. Oke, terima kasih Pastur. Oke, selamat ya. memilih. Ya. Nah guys, gue sekarang lagi sama salah satu panitia pemilu nih di Melbourne. Namanya siapa mas? Saya dengan Alvin. Alvin. Ya. Di sini sebagai koordinator apa nih? Saya sih staff di Konjen juga. Tapi di saya Konjen sebetulnya saya Panwaslu. Jadi setelah hari H nggak ada kegiatan sih. Jadi makanya saya ngatur Bantu-bantu ya? Bantu-bantu aja. Habis juga nggak ada kerjaan pokoknya juga nggak ada sih. Ini kira-kira nih antusiasme para peserta Indonesia nih di sini buat nyoblos sudah dari jam berapa ini? Kita start jam 9 kan? Start jam, soalnya di website kan tulisannya bukanya jam 9.30. Iya, jam 9.30. Ini semua udah pada ngantri dari jam 9. Kita dari sebelum jam 8 juga udah pada ngantri kita tadi. Oh, jadi antusiasnya gerbangnya masih tutup, orang udah pada ngantri. Iya, udah pada ngantri. Ini udah ngantri sampai ke depan Kunsut sana. Oke, nah ini bedanya apa nih antara DPT dan DPK? Soalnya kan di Indo nggak ada. Jadi kan gini, ya? kalau Cuma yang di Melbourne ya. Kalau di DPK itu dia daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus itu dia yang belum terdaftar di KPU pusat. Jadi dia yang baru datang atau dia turis kayak gitu yang beresiden, dia pasti otomatis DPK. Nah, kalau yang DPT itu udah namanya sudah terdaftar dari pusat, dari KPU juga. Jadi dia tinggal datang bawa ke sini, tinggal bawa paspor, langsung tinggal nyoblos sih. Tapi ya balik lagi kita ngantri juga karena banyak. Karena kita DPT-nya itu ada 13.000 dan DPK-nya ada 3.400. Jadi total ada berapa tuh? Total kita semua pemilih itu ada 17.000 di Melbourne. 17.000 pemilih. 17.000 pemilih. Calon pemilih ya. Calon pemilih ya. Ya lumayan banyak antusiasnya juga. Dan penyediaan kertas buat dicoblosnya pun ada ya sekitar 17.000 ya. Sudah disediakan ya. Kita udah stok juga, kita sudah cukup juga dengan DPK juga. Wah, ini panitia yang di dalam-dalam nih TPS-nya cuma nomor TPS-nya TPS 01 ya? Kita ada TPS dari 1 sampai 22 ya. Oke, gitu. Ada 22 TPS. 22 TPS di dalam sini. Di ya? dalam sana ya. Dan ini nomor ini nggak akan ada lagi di Indo atau gimana? Nggak ada. Kita cuma ini khusus untuk di luar negeri. Jadi nomor 1 sampai nomor 22 sudah dipakai di Melbourne ya? Iya. Artinya di negara lain ataupun di Indonesia sendiri nggak akan ada TPS 1? Nggak, jadi setiap negara itu punya TPS, tergantung dia kota pemilihnya ada berapa akan ditentukan dengan jumlah pemilih. Oh begitu. Jadi tiap negara bagian beda-beda ya? Semuanya nanti bisa diulang lagi nomornya. masih ada, iya. Oke. Masnya sendiri berarti sebenarnya Sabtu ini nggak masuk nih ya? Saya masuk sebetulnya. Cuma masuk. Karena kita staf Konjen udah tinggal masuk aja sebetulnya. Oh karena kerjaannya di stop. Karena kerjaan di stop untuk kerjaan ini ya, maksudnya fokus di pemilihan ya. Sabtu emang kita juga libur dan emang khusus
ya udah kita bantu-bantu di sini. Oke. Nah, ini soal parkir gimana nih? Karena melihat tadi di sini kan sempat hektik nih di Ya. sini parkir ya. Ya parkir, Masih sebetulnya juga kita fokus di nggak- parkir, bantu parkir ya. Iya, karena tadi emang lumayan padat, macet. Ya udahlah, jiwa balik di Indonesia balik lagi lah. Iya. Ya udah, jadi ya sebetulnya kita nggak nyediain parkir, jadi ya parkirnya public parkir aja sih. Jadi Oh, ya jadi harus cari ya sendiri begini, ya. crowded jadinya. Oke deh. Siap. Iya, makasih Terima ya Mas kasih, ya. terima Makasih kasih, banyak. ya. Melihat suasana antusiastik orang Indonesia sekarang, sepertinya paradigma mereka mulai berbeda. Halo guys, gue sekarang lagi sama salah satu pemilih DPK nih. Ngantrinya udah berapa lama? 1 jam. 1 jam tuh. Setengah. 1,5 jam. Iya. Ini buat ngantri nomor apa buat ngantri nyoblos? DPK. Ngantri, maksudnya ngantri Ambil nomor? suara, ambil nomor. Oh, nomor TPS ya? Iya. Habis Jadi ngantri itu balik lagi jam 6. jam 6 sore buat nyoblos. Iya. Oh, jadi ini baru ngantri nomor guys. Ngantri nomor, nyoblosnya ntar malam jam 6 sore. Jadi ngantri nomornya aja 1,5 jam belum kelar nih, masih belum sampai ke pintu masuknya. Lu ngelihat situasi suasana antusiasme orang Indonesia buat nyoblos hari ini bagaimana menurut lo? Bener-bener hebat. Iya, jujur aja gue 5 tahun yang Bener-bener lalu gue hebat. nyoblos tapi nggak seramai ini. Tapi jujur aja ini hektik banget menurut gue. Jujur aja nggak pernah nyoblos, baru kali ini. Oh, jadi dia Untuk nyoblos ternyata gila. ternyata juga. dia nggak nyoblos 5 tahun yang lalu. Ya nggak apa-apa, golput kan bukan dosa. Di Indo kayaknya nggak dikenakan denda kalau nggak nyoblos ya. Iya. Oke, thank you. Bye-bye. Oke guys, itu tadi suasana pemilu pencoblosan RI 1 dan RI 2 untuk Indonesia 5 tahun ke depan di Melbourne. Semoga dari video gua ini lu dapat gambaran seperti apa pemilu di Melbourne dan lu bisa share ke teman-teman lo. Oke guys, gua rasa cukup sekian dan begini suasananya dan gua sedang berjalan ke arah menjauhi. Lu bisa lihat ini antrian masih panjang banget. Oke guys, gua rasa cukup sekian laporan gua tentang suasana pencoblosan RI 1 untuk Indonesia pada hari ini di Melbourne. Sekiranya bisa memberikan wawasan buat lu suasananya seperti apa, pesta demokrasi buat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Gue Peter Sanjaya, selamat memilih dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye-bye.